Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sanggamara Podcast dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Kapten CKM Kuat Erni di Sanggamara Podcast, tempatnya kita berbagi informasi, cerita inspiratif, dan mengupas kisah-kisah luar biasa dari para prajurit Kodam Iskandar Muda. Di episode spesial kali ini kita akan berbincang-bincang santai, membahas perjalanan seorang prajurit Kodam Iskandar Muda yang dedikasinya kepada bangsa dan tak hanya ditujukan di medan tugas, tetapi juga melalui prestasi gemilang di bidang olahraga. Beliau terbukti berhasil mengharumkan nama Kodam Iskandar Muda dan mengibarkan sang merah putih di kancah internasional. Beliau adalah Letda Infantri Andrianto, peraih medali emas pada kejuaraan Bina Asia dan Afrika Internasional World Fitness Federation Universe yang baru saja diselenggarakan pada 12 Oktober 2025 lalu di Kuala Lumpur, Malaysia. Prestasi luar biasa yang dicapai ini tentu merupakan kebanggaan bagi kita semua, khususnya Kodam Iskandar Muda. Nah, melalui perbincangan santai ini kita akan mengupas tuntas perjalanan Letda Infantri Andrianto. Bagaimana beliau bisa mencapai mengibarkan merah putih di kancah internasional. Apa rahasia di balik kesuksesan menjadi seorang juara dunia, dan bagaimana beliau menyeimbangi antara tugas mulia sebagai prajurit TNI Angkatan Darat dengan jadwal latihan yang begitu intensif. Langsung saja kita mulai perbincangannya, tetap di Sanggamara Podcast. Sebelum kita berbincang-bincang, kita menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat sore Mas Andre. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya ini Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, nggak lengkap rasanya nih kalau Mas Andre nggak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti pepatah mengatakan, nggak kenal makanya tak sayang gitu Mas. Coba memperkenalkan diri terlebih dahulu Mas, biar lebih dekat, lebih kenal lagi gitu, lebih akrab lagi. Ya baik, terima kasih Mbak. Ya. Saya memperkenalkan nama Andrianto, pangkat Letnan 2 Infantri. Saya sekarang dinas di Korem 011 Lilawangsa. Saat ini saya menjabat Danton SLT Kompi Markas. Terima kasih. Gitu. Statusnya nih Mas, statusnya bagaimana? Untuk status saya K3 Mbak. K3. Kalau hobi sudah jelas ya Mas ya, hobinya ya. Atau selain di Binaraga ada hobi lain nggak ini Mas kira-kira? Untuk hobi selain binaraga sebenarnya ada lain Mbak. Cuman karena saya mau fokus saja di satu hobi saya, yaitu binaraga. Iya, cukup untuk perkenalan kita hari ini. Nah, oke Mas Andre, terima kasih banyak sudah mampir nih di studio kita Mas. Jujur nih, banyak banget pemirsa ini yang menanti-nanti nih ceritanya, kisahnya Mas Andre nih. Bisa diceritain sedikit nggak Mas? Dulu awalnya Mas Andre terjun di dunia binaraga ini gimana ceritanya? Apa hanya coba-coba iseng-iseng atau memang sudah memang punya bakat dari awal nih Mas? Gimana nih Mas ceritanya? Baik, terima kasih Mbak. Saya pertama kali mengenal dunia fitness Mbak. Bukan binaraga, fitness dulu. Waktu saya dinas di Batalion Infantri 527, kebetulan batalion kami diberangkatkan di penugasan Ambon tahun 2000. Disitulah awalnya saya mengenal olahraga fitness ini. Ya waktu di Ambon kan daerah konflik Mbak. Iya. Jadi ya latihannya dengan alat apa adanya waktu itu. Seadanya gitu ya. Terus tahun-tahun di 2000 itu kan sosmed belum kayak sekarang Mbak. Ya, jadi pengetahuan tentang fitness apalagi binaraga belum seramai sekarang. Ya di situ Mbak awal pertama saya mengenal olahraga fitness terus sampai ke menekuni binaraga ini. Jadi nagih terus sampai penasaran gitu ya Mas ya. Mungkin dari awalnya sedikit sampai berapa kilo gitu ininya ya Mas ya. Jadi sampai mencintai gitu ya ceritanya ya. Betul Mbak. Ya, baik. Nah dari sekian banyak olahraga sendiri itu Mas, apa sih yang membuat Mas Andre sampai termotivasi banget nih buat jadi atlet binaraga Mas? Sebenarnya lebih ke pengen sehat waktu itu Mbak ya. Iya awalnya. Karena
kebetulan kan kita ini militer kan yang jelas identik dengan badan sehat, Iya, benar. atletis. Iya. Itulah yang membuat saya pengen menggeluti awalnya fitness sampai ke binaraga ini. Oh gitu, baik. Kalau boleh tahu nih Mas, sudah berapa banyak prestasi yang sudah diraih Mas Andre sampai saat ini Mas? Untuk prestasi yang jelas sudah banyak Mbak. Saya kalau menghitung mungkin lupa. Bukan sombong Mbak ya, maksudnya udah banyak. Saya alhamdulillah juara mulai dari region Sumatera Jawa dari tahun 2008. Iya. Nah, waktu itu kan pangkat saya masih apa Mbak? Masih prajurit kepala. Jadi saya masih pengen berkarir dunia militer waktu itu. Ya, otomatis ke depan itu kan ada namanya sekolah Cabang Bintara. Iya. Kan? Ya, sepengetahuan saya kalau binaraga itu kan penilaiannya dia keseluruhan di tubuh, anggota tubuh, apalagi di kaki. Jadi saya mau memfokus ke kaki, takutnya nanti di pendidikan Bintara itu fisik saya nggak bisa mengikuti yang lain. Makanya saya belum terlalu fokus di tahun antara 2008 sampai 2012. Nah, setelah 2012 itu saya betul-betul fokus menekuni binaraga ini Mbak. Karena saya mempunyai keyakinan insya Allah ke depannya binaraga ini akan membawa perubahan ke depan untuk karir saya mau di militer, mau di prestasi saya di umumnya begitu. Ya, Mbak. terbukti dengan sekarang ini ya Mas ya. Betul, alhamdulillah. Berarti sudah banyak sekali sepertinya hadiah-hadiah ataupun kejuaraan-juaraan ini Mas. Piala-piala yang di ini ya Mas ya, sudah banyak sekali nih sepertinya Mas. Dari mulai dari 2008 tadi, terus 2012. Setelah itu mungkin ada lagi Mas, kejuaraan-kejuaraan apa lagi yang didapat gitu? Ya, baik Mbak, terima kasih. Untuk prestasi saya mulai dari kalau multi event namanya, kalau daerah itu kan Porda Mbak. Iya. Nah, saya alhamdulillah sudah 4 kali menjuarai pekan olahraga daerah di Aceh. Dari tahun 2010, 2014, 2018, 2024. Alhamdulillah semua medali emas. Terus kalau di multi eventnya nasional, alhamdulillah di PON Papua 2021, alhamdulillah saya satu-satunya prajurit Iskandar Muda yang mempersembahkan medali emas di PON Papua waktu itu. Oh, luar biasa. Dan alhamdulillah kalau di kejuaraan TNI Polri sampai sekarang saya masih juaranya. Alhamdulillah. Mantap, luar biasa ya Mas ya. Ya. Mungkin ada lagi pengalamannya yang lebih ini lagi Mas, kejuaraan yang didapat gitu? Ya itu tadi Mbak, mungkin penambah yang kemarin tuh yang saya menjuarai kejuaraan dunia amatir WFF di Malaysia kemarin, tanggal 10 sampai 12 bulan 10 kemarin. Ya, luar biasa membawa nama harumnya ini ya Mas ya, Kodam Iskandar Muda ya. Baik, berdasarkan data nih Mas Andre kan sudah sukses nih meraih gelar juara sejak 2017 dan 2018. Nah, siapa sih sosok yang paling Mas Andre anggap guru ataupun orang yang paling berpengaruh nih yang membentuk Mas Andre sampai dengan jadi the champion sampai sekarang ini Mas? Dulu Mbak, bukan mengidolakan, dulu ada aktor namanya Berry Prima dulu. Iya benar, pernah dengar itu Mas ya. Disitulah awal saya suka, cuman waktu kita itu kan zaman itu masih kecil Mbak, teman. Iya benar. Nengok aja, suka gitu. Suka. Jadi dari situ awalnya saya suka orang badan besar. Termotivasi saya dari situ. Termotivasi di situ ya Mas ya. Ya betul. Mungkin setelah itu ada lagi gitu Mas, sosok yang memang yang disenangi, yang memang jadi panutan atau bagaimana gitu Mas. Selain dari siapa tadi namanya, Berry Prima? Artis Berry Prima. Iya, mungkin selain itu ada gitu Mas. Ya kalau yang jelas rata-rata di Indonesia itu kan mengidolakan Mas Ade Rai ya. Iya, Kebetulan Ade Rai. alhamdulillah di 2014
saya pernah dikalungkan medali sama beliau di kejuaraan TNI Polri di Pas Pampres waktu itu. Ya selain Very Prima mungkin salah satunya Mas Adi Rai juga. Nadira juga. Ya. Sudah pernah ketemu nggak sama idolanya ini Mas sebelumnya? Kalau untuk Very Prima nggak pernah ketemu. Kalau Iya. untuk Mas Ade sering ketemu. Sudah sering mungkin Sering. ya Mas ya. Yang namanya idola itu mesti dijumpai gitu ya Mas ya. Baik, Mas Andre, ini kan dinobatkan sebagai sang juara WFF Universe nih Mas. Dan kita tahu nggak mudah ya Mas ya. Boleh dong dicoba nih dibocorin nih Mas ya. Kayak apa sih resep rahasia rutinitasnya Mas Andre selama latihan dan jadwal latihan Mas Andre sendiri seperti apa? Kalau untuk resep-resep khusus nggak ada Mbak. Saya Iya. mengalir aja. Mengalir saja. Yang jelas olahraga olah tubuh ini Mbak, dia pertama dia harus konsisten dia, Iya, disiplin. Selain apa tujuannya, yang kita tuju itu apa? Ya kalau masalah pola latihan, ya saya kebetulan berlatihnya lewat komunikasi aja Pak, karena rata-rata sang jawara itu kan berada di Pulau Jawa Mbak. Iya, Ya benar. mungkin saya belajarnya lewat telepon, ya belajarnya lewat telepon bagaimana tentang cara berlatih, bagaimana tentang pola makanannya, bagaimana konsumsi suplementasinya. Saya berlatih, semua saya berlatih. Cuman ya itu tadi Mbak, kita harus ingat apa tujuan. Yang jelas disiplin itu kuncinya Mbak. Iya, disiplin dan memang harus ya rutinitas. Mungkin di samping tugasnya Mas Andre sendiri nih sebagai prajurit itu berpengaruh nggak sih dengan jadwal latihan Mas yang memang harus konsisten tadi itu yang sudah disampaikan? Baik Mbak. Alhamdulillah saya mengucapkan untuk Komandan Korem 011 Lila Wangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran, beliau sangat mensupport selama saya mempersiapkan kejuaraan kemarin Mbak. Jadi untuk dinas saya alhamdulillah nggak ada masalah Mbak. Jadi betul-betul sama Bapak Danrem saya disupport. Jadi latihannya dalam seminggu dari Senin sampai Sabtu itu memang betul-betul saya berlatih Mbak, disupport sama beliau. Jadi sampai dilihat di tempat saya latihan. Sampai didatangin gitu ya, didukung betul. banget ya Mas ya. Betul. Iya, alhamdulillah, makanya sesemangat itu Mas Andre tuh sampai dapat juara internasional luar biasa. Nah, kalau soal makanan sendiri nih Mas, pastinya yang paling bikin kita penasaran, boleh dijelasin nggak apa menu dan makanan wajibnya Mas sendiri membentuk postur binaraga sekelas Mas Andre ini? Kira-kira yang bisa aja boleh diikuti nggak itu Mas? Baik Pak. Untuk makanan sebenarnya sama aja, cuman yang membedakan di volume ukurannya, karena binaraga itu makan untuk proteinnya itu disesuaikan dengan berat badannya Mbak. Contoh kayak saya berat badan tanding 85 ke atas. Berarti kan saya memahaminya tahunya cuman per kilonya aja Mbak. Jadi saya konsumsi dada ayam itu sehari bisa 2 kilo. Di mix sama daging sapi sama putih telur. Mungkin daging sapinya sekilo, putih telurnya 30-an butir lah Mbak, begitu. Itu sehari, dalam waktu sehari tuh Mbak. Sehari, tapi 3 kali sehari juga makannya. Yang penting 2 kilo tapi makannya tetap sehari 3 kali gitu ya Mas ya? Untuk makannya kami per 3 jam Mbak. Jadi per 3 jam itu makan mungkin kalau untuk proteinnya itu bisa kayak saya ini bisa 500 gram itu kan berarti setengah kilo Mbak. Nah di situ nanti dada ayamnya nanti mungkin 3 jam berikutnya ke daging sapinya.
kalau putih telurnya tadi itu untuk apa? Untuk camilan saja, untuk biar nggak jenuh, Mbak. Tapi kalau kita nanti makannya dada ayam terus kan pasti ada kejenuhan, Mbak. Benar. Itu untuk proteinnya, Mbak. Terus untuk karbohidratnya yang jelas harus kompleks kita, Mbak. Iya. Kompleks ya, kan banyak macam, ada ubi, ada kentang, ada jagung, ada beras merah, beras hitam. Cuman kadang-kadang atlet itu mencocokkan apa yang cocok yang dimakan, Mbak. Kadang orang cocok beras merah, ada yang cocok ubi. Kalau saya alhamdulillah cocoknya cuma 2 aja, beras merah sama ubi. Oh gitu. Berarti untuk nasi putih sendiri itu nggak dikonsumsi ya Mas ya? Untuk nasi putih kayaknya selamat tinggal dulu. Selamat Mbak. tinggal ya. Kalau boleh tahu sejak tahun berapa itu sudah nggak dikonsumsi Mas, itu nasi putih sudah ditinggalkan itu? Untuk selama persiapan event aja, Mbak. Oh. Kayak iya, kemarin iya. saya persiapan kan 8 bulan itu, Mbak. Iya, benar. Selama 8 bulan itu saya nggak makan nasi putih. Iya, betul. Ya jadi ya karbo itu kan, Mbak. Karbonya yaitu ngambil dari beras merah atau ubi tadi itu. sama ubi. Nah, ini setelah pertandingan event seperti ini berarti boleh lagi dong makan nasi putihnya? Nah, konsumsi? kayak sekarang ini sudah, Mbak. Sudah Saya boleh ini lagi. sudah makan. Iya. Ya ini pun lagi apa bahasa kami itu lagi apa lebaran, bebas makan. Bebas gitu. makan. Iya. Oh, begitu. Nah, tadi untuk menu-menu yang sudah diatur, tadi daging, ayam segala macam, untuk istri sendiri tuh kewalahan nggak sih untuk menyiapkan menu makanannya Mas Andre itu yang super harus bagaimana gitu? Gimana? Ada keluhan nggak dari istri itu, Mas? Ya kebetulan ini, Mbak, kami udah kerjasama dan alhamdulillah bagus memang lama ini. Iya. Jadi saya bilang ke istri kan, saya bilang gini, sampean masak punya sampean sama anak-anak aja. Iya. Yang punya saya biar saya masak sendiri. Oh, gitu. Karena ada pernah kejadian, Mbak. Lagi saya prepare itu, Iya. mungkin nengok saya kasihan, Mbak, kan makanan kami itu kan nggak bisa kena minyak, nggak bisa kena garam. Gula. Iya. Ya kalau seumpama ngolah dada ayam ya cuman dada ayam kita kasih jeruk nipis, kita bakar gitu aja, kita teflon. Nah, pernah suatu hari mungkin karena istri kasihan dikasih perasa sedikit garam, jadi pernah saya makan, dia bilang, saya tanya, sampean kasih garam ini, saya tanya gitu. Langsung tahu gitu ya. Oh, dari situ saya udah sampean masak sendiri aja. Atau mungkin sengaja gitu Mas, supaya nggak disuruh. Barangkali ada kesengajaan gitu. Ini umek sih nyiapin ininya Mas Andre gitu mungkin ya. Bisa jadi, Mbak. Bisa jadi ya. Baik Mas, namanya juga manusia ya. Pasti ada kalanya semangat nge-gymnya itu turun. Nah, gimana sih triknya Mas Andre untuk menjaga konsisten latihan tadi itu, Mas? Nah, supaya maksudnya tetap semangat gitu, nggak bosan, nggak jenuh gitu, Mas. Ya, benar, Mbak. Kalau menghadapi titik jenuh itu setiap saya mempersiapkan kejuaraan ada titik jenuh, Mbak. Iya. Kan namanya atlet semua pasti mengalami itu. Apalagi kami yang dihadapkan dengan makanan tanpa rasa. Iya. Saya kalau mengatasi kejenuhan, ya saya break aja, Mbak. Saya break dari tempat fitness itu. Saya buat lebih ke kardio aja, Mbak, jalan santai, barang beberapa hari. Saya memang betul-betul nggak mau ke fitness, karena antara otak sama otot itu kan kita harus seimbang, Mbak. Ya, kalau nggak seimbang nanti malah nggak mood latihan. Ya, dengan nggak mood latihan otomatis nanti jatuhnya ke angkatan kita. Angkatan biasanya sekian pasti nggak terangkat karena itu tadi, Mbak. Karena jenuh. Itu aja, Pak. Ya, untuk membangkitkan semangat itu lagi mungkin ada trik-trik yang lain gitu, Mas Andre? Itu udah otomatis karena cita-cita tadi, Mbak. Tujuan tadi itu. Di situ yang membangkitkan. Ada bisikan kan, kamu kok udah menyerah? Iya, benar-benar. Katanya kamu seorang petarung, ayo harumkan nama keluargamu, harumkan nama kesatuanmu, harumkan nama negaramu. Di situ kadang-kadang yang membuat
yang membakar semangat Iya, kita. kembali membakar semangat tadi Iya. ya Mas ya. Baik Mas, banyak orang cuma lihat ototnya nih. Menurut Mas Andre, seberapa penting sih kekuatan mental yang disiapkan dalam setiap kejuaraan ini Mas? Tahan banting Iya, kita Mbak. tahan banting, Bahasa benar. saya terus tahan banting karena mempersiapkan satu event aja itu kita betul-betul harus menguras semua emosi, tenaga kita ke situ Mbak. Iya, Ya itu tadi Mbak, kembali ke awal kan, apa yang kita tuju tadi ya, disiplin harus. Kuncinya di disiplin Mbak. iya. Nah, itu Mbak yang saya kerjakan selama ini. Baik Mas. Ini nih keren banget nih Mas Andre. Seorang prajurit Angkatan Darat. Kita tahu tugas kedinasan itu sangat padat ya Mas ya. Gimana nih caranya Mas Andre menyeimbangi antara tuntunan tugas negara dan jadwal latihannya Mas Andre sendiri yang super intensif itu? Boleh dibagi tipsnya nggak Mas? Bagaimana ininya, kiat-kiatnya? Baik Mbak, untuk kiat-kiat ya saya mengalir aja Mbak. Ya waktunya dinas saya dinas, waktunya saya latihan. Kalau Mbak bertanya kiat-kiatnya, saya orang model yang mengalir aja Mbak. Mengalir. Ya, karena kalau kita nanti paksa-paksakan kan pasti ada kendala Mbak. Kayak kejenuhan berlatih, nanti malas dinas. Iya. Ya saya mengalir aja Mbak. Saya pokoknya di saat saya dinas ya dinas, di saat saya latihan gitu aja Mbak. Nah itu tadi, sementara kan Mas Andri tadi di bagian apa itu di Korem 012. Korem 011 Mbak. Korem 011 di bagian apa Mas? Saya Dinasnya. jabatan Danton SLT Mbak. Nah Danton SLT lagi. Itu kan sangat padat tuh Mas, harus mengatur anggotanya, kegiatan ini, kegiatan itu. Banyak nggak poin-poin latihan Mas yang tertinggal kira-kira pada saat kegiatan-kegiatan yang lagi padat-padatnya gitu Mas? Boleh dibagi nih tipsnya ke pemirsa Sanggamara nih Mas, biar mungkin nanti ada salah satu masyarakat ataupun orang-orang di luar sana yang mau mengikuti jejaknya Mas Andre nih Mas. Ya itu tadi Mbak tipsnya. Ya pokoknya saya tuh mengalir aja Mbak. Meskipun nanti di kegiatan di kantor ini saya buat enjoy aja. Oh kegiatan hari ini sama menembak, ya udah kita ikut menembak. Selesai menembak biasa saya istirahat dulu. Istirahat dulu. Meskipun nggak tidur, saya istirahat terlentang atau bagaimana sebelum aktivitas ke tempat fitness. Ya udah begitu aja Mbak. Nanti ke kantor dipanggil sama-sama dan ya udah. Pokoknya saya enjoy aja Mbak menjalani ini. Mbak, sebagai atlet ya saya harus profesional di disiplin latihan, dan sebagai anggota TNI saya pun harus profesional sebagai anggota tentara. Nah Mas Andre, ini kita dengar kemarin itu persiapan Mas Andre pada saat pertandingan WFF Universe kemarin itu persiapannya tuh 8 bulan. Sementara yang kita tahu untuk persiapan kejuaraan dunia ini cukup panjang itu waktunya Mas. Nah apa kira-kira tantangan yang Mas Andre dapat ini selama persiapan 8 bulan itu Mas? Baik, terima kasih Mbak. Selama saya mempersiapkan kejuaraan kemarin itu memang berat. Mungkin ini persiapan saya yang berat Mbak, karena masa persiapan itu saya harus mengikhlaskan putri pertama saya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Mama jadi sedih. Karena putri saya ini adalah penyemangat saya menekuni
olahraga binaraga ini Mbak, salah satunya. Karena dari kecil almarhumah ini sering saya bawa ke tempat saya latihan, sering mengikuti saya berlatih, yang menyemangati. Pas persiapan kemarin mungkin Allah lebih sayang sama putri saya, diambil duluan di usia 20 tahun 10 bulan. Pas di momen pertandingan saya tanggal 12 itu pas harusnya di wisuda kemarin Mbak, di kebetulan kan udah semester akhir kuliah di Politeknik Lok Sumawe Mbak. Anak paling besar nih Mas Andre. Ya anak yang paling besar Mbak. Anak yang paling besar, namanya anak pertama siapapun itu kan pasti kita ratukan, kita rajakan Mbak. Benar. Ya itu yang membuat saya berat kemarin. Hampir kalau dibilang sebenarnya putus asa, cuman kembali lagi saya kan masih punya istri, masih ada anak 2 lagi Mbak, yang harus memerlukan sosok seorang figur ayah. Benar. Makanya kemarin kalau saya cerita mungkin kendalanya ya itu aja Mbak, selama saya menjadi atlet binaraga. Beratnya di situ, ditinggalkan seorang anak. Iya, benar. Kalau boleh tahu itu sakit ya Mas, mendiang anaknya Mas Andre? Ya memang kebetulan anak saya yang pertama mempunyai riwayat sesak Mbak. Oh iya. Cuman waktu berpulang kemarin kondisinya lagi memang sehat. Pas waktu pulang saya dari masjid, sholat subuh, mau saya bangunkan sholat, ya itu sudah tertidur selamanya Mbak di tempat tidurnya. Itu berapa hari persiapan menjelang Mas Andre mau bertanding Mas kejadiannya itu? Itu sebenarnya masih baru-baru Mbak, di bulan 2 waktu itu Mbak. Iya. Kan pertandingannya kan di bulan 10. Di bulan 10. Cuman di sela-sela persiapan kejuaraan dunia ini kan kemarin ada kejuaraan TNI Polri se-Indonesia memperebutkan piala Pangdip 2 Singosari di kemarin. Alhamdulillah saya kan bisa menjuari juga kemarin. Iya. Luar biasa ya Mas. Jadi memang itu sangat tantangan yang luar biasa. Tadi seperti Mas Andre sampaikan, penyemangat itu anak sendiri, dia yang sering mendampingi Mas untuk latihan, tapi terkendalanya memang di umurnya anaknya Mas Andre memang meninggalkan kita. Ya di situ memang tantangan Mas yang sangat berat sekali, tapi alhamdulillah Mas Andre bisa sampai meraih juara dunia sampai saat ini. Itu luar biasa Mas, itu luar biasa sekali. Nah baik Mas Andre, di sana kan atlet dari mana-mana nih Mas. Ada dari Meksiko, Singapura, namanya udah kejuaraan dunia nih ya Mas Andre ya. Apa sih yang bikin Mas Andre yakin nih, pede banget nih bisa all out dan akhirnya berhasil meraih kejuaraan dunia dan ngalahin mereka semua nih Mas Andre? Yang jelas yang saya punyai kemarin ya semangat aja Mbak, semangat, dan saya meniatkan kemarin kejuaraan yang di Malaysia itu memberikan kado untuk HUT TNI yang ke-80 kemarin Mbak. Saya udah berazam kan, saya pokoknya harus juara ini. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Bismillah, latihan tekun, disiplin, udah itu aja. Sambil meminta sama tim waktu itu Mbak kan, tolong di kelas saya dikirimkan jawara-jawaranya aja. Dari situ saya pelajari ya kemungkinan peluang ada. Meskipun waktu itu target saya masuk 3 besar aja Mbak awalnya. Karena saya tengok ya kita ini kan kalah di ukuran badan Mbak kalau sama orang Eropa. Cuman ya atas izin Allah alhamdulillah ya waktu Mas. kejuaraan bisa saya menjuarai di kelas amatir dan mendapatkan prokat namanya pro yang medalinya ini Mbak. Ini yang biasa.
yang saya nanti bisa mengikuti. Mungkin bisa diangkat sedikit nih Mas, iya. biar pemirsa bisa ngelihat nih Mas, nah gitu Mas. Yang Nah ini kalau kan, yang ini sendiri, yang bulat ini ini yang Mas, juara satunya juara di kelas satunya. amatir. Nah, Ya, karena saya menjuarai yang di kelas amatir ini, otomatis saya mendapatkan pro ini. oh, Ini baik. kejuaraan bulan 6 nanti di Australia. Oh, Ini yang pro. Makanya yang pro-nya nanti akan mempersiapkan diri lagi nih Iya. Mas ya. Tadi bulan berapa Mas? bulan 6 Mbak, di Bulan Australia. 6. Baik, baik. Walaupun tadi Mas sampaikan itu targetnya juara 3 gitu ya Mas. Ya, betul, Mungkin melihat lawan-lawan tandingnya udah agak menciut, tapi ternyata buktinya bisa mampu gitu ya Mas ya. Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Andre, dari Angkatan Darat sendiri, kalau Mas tadi kan membawa berat badan 85 kilo ya Mas? 85 ke atas itu 85 satu kelas ke Mbak. atas. Nah, Ya. kelas-kelas yang lain ada nggak yang utusan dari Angkatan Darat yang lainnya gitu? Untuk kejuaraan kemarin dari 13 atlet yang dikirimkan dari Perbavi Indonesia, alhamdulillah saya satu-satunya atlet Satu-satunya. dari TNI. Oh, baik, iya. Nah, Mas Andre, para juri nasional ini bilang nih, Mas Andre ini badannya ini lebih profesional nih Mas. Nah, kalau boleh tahu profesional yang dimaksud kayak apa sih Mas? Boleh diceritakan nggak apa yang Mas Andre tunjukin di panggung sampai bisa mencuri perhatian para juri-jurinya nih Mas? Baik. Profesional dalam arti di olahraga kami itu Mbak mencakup yang jelas anatomi tubuh itu badan harus simetris, biasanya simetris. Dari simetris ke simetrisan itu ditengok dari depan, dari samping, dari belakang. Dari situ juri sudah tahu mana peserta-peserta yang badannya profesional, Pak, proporsional. Yeah. Di situ. Terus nanti berlanjut ke penilaiannya. Mungkin kalau orang awam itu menengok, itu besar. Ini kok yang juara yang kecil. Nah, di situ mungkin kadang-kadang orang umum yang kurang paham. Di binaraga itu penilaiannya kan mendetail Mbak, dari size-nya iya, dari tingkat kekeringan badannya iya, terus definisi ototnya, ketajaman ototnya, di situ. Jadi termasuk penilaian di koreonya Mbak. Sebentar Mas, saya potong sedikit nih. Tadi tingkat kekeringan badan ini maksudnya seperti apa? Bisa dijelasin nggak nih Mas? Baik Mbak. Kekeringan badan itu bisa ditengok dari definisi ototnya Mbak. Mungkin gitu. kayak gini lah Mbak. Iya. Contohnya. Coba bisa diangkat nggak nih Mas? Bisa Coba. kayak gini. Nah, gitu. Definisi ototnya. Ini karena baik. udah lagi off jadi kurang nampak. Jadi semakin kurangi kita mengkonsumsi cairan, pas mau 1 hari mau tanding itu biasa kami itu namanya puasa air, menahan air Mbak. Oh gitu. Mungkin di situ yang membedakan atlet-atlet. Kadang-kadang kenapa waktu di panggung itu berbeda sama yang sebelum ke panggung. Ya karena itu tadi Mbak. Itu tadi yang dinamakan tingkat kekeringannya di situ. Kekeringan. Ya, dari ketajaman definisi ototnya harus nampak gitu. Nah, terus tadi satu lagi setelah itu apa tadi Mas? Kekeringan otot, terus setelah itu tadi yang size-nya, kemudian termasuk yang terakhir di koreo. Kalau koreo ini sebenarnya penilaiannya nggak terlalu ini Mbak. Lebih ke penguasaan inilah Pak, panggung. Ya. Kadang kan kita pun nervous, Pak. Meskipun udah puluhan tahun kita tanding Mbak. Iya. Oh baik, terima kasih Mas. Nah, detik-detik pengumuman juara nih Mas, sebagai satu-satunya prajurit TNI yang bawa nama Indonesia. Gimana sih Mas rasanya waktu nama Mas Andre dipanggil sebagai juara 1 di kelas 85 kilo? Gimana nih Mas rasanya nih Mas? Itu tuh perasaan waktu pada saat mau dipanggil nih kayaknya kayak nggak ada harapan, nggak mungkin kayaknya juara 1 gitu ya Mas, seperti Mas Andre sampaikan tadi. Atau mungkin sudah dapat kisi-kisinya sebelumnya gitu Mas? Sebenarnya kita sudah bisa membaca Mbak peta waktu di backstage-nya itu kan. Oh kita di posisi berapa ini. Ya waktu itu saya, ini posisi 3 ini. Alhamdulillah bisa saya bawa medali ini untuk laporan ke kantor kan begitu Mbak waktu itu kan.
Tapi pas di babak final itu ternyata kondisi tubuh kan berubah masing-masing. Iya. Di situ yang saya tengok tadi bagus kok, pas di finalnya kok kayak ototnya itu smooth gitu Mbak ya. Smooth itu kan kurang tajam tadi Kurang itu Mbak ya. tajam. Ya waktu itu saya kok kayak perasaan bagus ya. Oh, Terus saya memang bilang, udah pede gitu ya. jangan-jangan juara ini ya. Begitu aja Mbak. Sudah ada feeling gitu ya Mas ya. Iya, udah gitu aja. Pas betul diumumkan juara 3 dari Singapura, kan tinggal saya itu. Indonesia sama Meksiko, orang Meksiko. Ya kami tengok-tengokan ini siapa nih juara gitu. Nggak taunya alhamdulillah Alhamdulillah. saya yang dipilih sama juri yang terbaik kemarin. Berarti sudah ada firasatnya, kisi-kisinya itu untuk juara 1 itu memang sudah ada gitu ya Mas ya. Itulah Mbak, ada gambaran. Ada sudah. gambaran. Ya. Baik Mas, katanya sih nih Mas, katanya ya doa istri itu kedengarannya pas detik-detik Mas Andre diumumkan juara. Sejauh mana sih peran doanya dan dukungan istri dan keluarga di dalam kesuksesan Mas Andre ini Mas? Yang jelas nih, saya mau mengucapkan ke istri saya nih. Ya mungkin boleh lihat Ya. ke kamera nih Ya. Mas, menyapa istrinya langsung, keluarga, anak gitu Mas. Oke. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih ya sudah mendampingi suamimu dari bawah sampai sekarang. Terima kasih atas doa-doamu menembus langit. Alhamdulillah. Dan untuk anak-anakku, terima kasih doa kalian. Alhamdulillah, Papa bisa sampai di sini sekarang. Baik, aduh luar biasa ya Mas ya. Ini insya Allah nanti istri dan keluarganya Mas Andre udah lihat nih Mas. Baik Mas, selain keluarga nih Mas yang sudah mensupport Mas Andre dan memotivasi Mas Andre. Nah dari pimpinan ataupun satuan kira-kira yang Mas dapatkan seperti apa Mas? Support ataupun motivasi dari pimpinan sendiri Mas? Yang jelas selama saya mengikuti menggeluti Binaraga ini Mbak, alhamdulillah support komandan-komandan saya yang saya dinas dulu di satuan, kan saya pernah di Kodim 0103 Aceh Utara Mbak, terus pindah ke Korem nih. Alhamdulillah beliau-beliau sangat mensupport saya untuk dari latihan, dari kedinasan betul-betul disupport sama komandan gitu Mbak. Baik Mas, nah pasti ada dong nih Mas momen yang paling nggak terlupakan dan paling gokil nih Mas selama di kejuaraan Malaysia ini Mas. Apa kira-kira pengalaman yang sangat gokil yang memang nggak terlupakan Mas Andre sendiri itu Mas? Banyak Mbak pengalaman Banyak kemarin. ya. Ya dari keberangkatan saya itu Mbak. Kemarin saya sempat ketahan itu di imigrasi ya. Oh iya. Karena itulah saya kan kemarin telat Mbak datangnya sama tim duluan, rombongan itu duluan. Saya telat kemarin datang. Saya berangkat sama anak istri kemarin. Sempat ketahan kurang lebih 20 menit. Oh. Kan imigrasi Malaysia kan agak ketat Ya, daripada kita. Kalau kita kan mau kemana kita bilang mau ke sana udah. Iya, sudah. Kalau ke Malaysia kan enggak. Mau ke sana dalam rangka apa? Ya waktu itu ya bingung saya Mbak. Akhirnya saya telepon yang itu tadi yang rombongan. Akhirnya dikasih alamat, dikasih ID card, udah baru bisa saya keluar dari imigrasi. Habis dari imigrasi, wah pendaftaran ternyata waktu pendaftaran memang udah dihandle Pak. Terus ke ini mewarnai badan, hampir nggak diwarnai waktu itu. Gitu. Karena sudah waktu itu saya antri saya tinggal sholat dulu. Ya karena saya nggak bisa bahasa Inggris Mbak kan. Oh iya. Jadi ngomong gimana lah ini Iya, kan. benar. Jadi saya bilang, ya kan kebetulan ada orang Brunei waktu itu. Iya. Saya bilang, Mas saya sholat dulu nanti kalau ini berkabar ya. Iya kata. Pakai bahasa isyarat gitu ya? Enggak. Oh, yang sama orang Malaysia Brunei tadi, orang Brunei kan bahasanya Melayu. Iya, Melayu bisa. benar. Itulah. Alhamdulillah pas kembali sudah mau ditutup. Itu Mbak benar. Itu kemarin itu kendalanya kemarin yang ada ya.
yang nggak bisa terlupakan. Tapi ya itu tadi, alhamdulillah hikmahnya saya bisa bawa Ya, medali tadi. hikmahnya Pak. banyak sekali Ya. ya Mas ya. Banyak Ya. kendala-kendalanya juga, tapi ya hikmahnya itu tadi gitu ya. Ya, betul. Nah, untuk yang buat keseruan sendiri yang tadi kita sampaikan gokil, yang mungkin ada pengalaman-pengalaman sama yang apa namanya dari peserta-peserta yang dari luar yang lain gitu Mas. Yang jelas Mbak, namanya itu kejuaraan pertama saya di event dunia Mbak ya. Ya. Dulu pernah saya mengikuti kejuaraan Asia Tenggara, pernah Asia Pasifik pernah. Cuman panggungnya kan nggak semegah kemarin Iya. Mbak. Ya itu yang membuat menambah pengalaman, euforia kita Mbak ya. Terus ditambah pesaing kita banyak dari negara-negara Eropa kemarin kan. Ya itulah yang membuat kita senang, pokoknya enjoy aja waktu itu Mbak. Iya. Karena tempatnya itu betul-betul megah kemarin, rame, pesertanya penuh, jadi semangat semua. Yang jelas kan atlet yang datang kemarin tuh yang jelas pengen jadi jawara semua kan gitu Semua, Mbak. Ya benar. di situ senyum-senyum, tapi sebenarnya senyumnya itu senyum palsu. Iya benar. Nah, ya itulah, kapan tanding bisa nggak bawa medali gitu aja kemarin. Berarti memang didampingi sama anak dan istri selama bertanding ya Mas ya? Iya Mbak, kemarin dari pagi itu sampai malam, terakhir sampai jam 11. Menyaksikan benar ini waktu pada saat pertandingan. Pantasan saja Mas Andre-nya memang juara ya, karena memang didampingi sama anak dan istri. Ya. Luar biasa sekali nih Mas. Nah, kabarnya setelah Mas Andre juara 1 di kelas 85 kilo ini Mas, Mas Andre punya peluang nih buat dapat tiket pro ke kejuaraan dunia di Australia. Bisa dijelaskan nggak Mas kejuaraan pro ini seperti apa sih, dan persiapannya seperti apa nih Mas yang harus Mas Andre lakukan buat tanding di sana nantinya Mas? Yang jelas saya harus bekerja keras lagi Mbak, karena namanya pro itu kan berarti udah profesional Mbak. Profesional. Kan? Berarti kan tingkat persaingannya pasti lebih kuat lagi. Lebih kuat, lebih ini pokoknya. Ya yang saya rencanakan ke depan yang jelas latihan lebih keras lagi ya. Kalau masalah hasil nanti biar Allah yang hasil yang pokoknya menentukan. yang menentukan. Pokoknya gas latihan gitu aja. Iya, benar. Nah Mas Andre punya impian atau target besar nggak nih? Apa sih Mas yang ingin banget yang Mas Andre wujudkan setelah ini? Mungkin body goal ataupun gelar apa gitu Mas? Kalau untuk target Mbak, sebenarnya sini udah selesai nih Mbak. Kalau target kan, saya kalau di militer tahun 1999 saya jadi tentara dengan pangkat prajurit 2. Di tahun 2016 saya menjadi seorang bintara. Di tahun 2024 kemarin saya alhamdulillah menjadi seorang perwira Mbak. Di militer alhamdulillah sudah selesai sebenarnya Mbak. Terus di umumnya di keatletan saya sebenarnya sudah selesai Mbak. Saya di Aceh saya udah pernah juara 4 kali berturut-turut. Terus medali emas, PON, multi event. Terus yang kemarin juara dunia amatir nih. Saya sebenarnya udah selesai Mbak, udah habis, nggak ada target lagi. Udah alhamdulillah pokoknya Mbak. Maksudnya kalau Mbak nanya apa target ke depan, sudah nggak ada Mbak. Ya. Ini udah gongnya sebenarnya. Semuanya sudah didapat. Alhamdulillah ya, sudah dapat. Ya. Nah Mas, ini mungkin di luar dari pertanyaan kita nih Mas, yang saya penasaran nih Mas. Mas Andre ini kan memang atlet ya, nama kita sampaikan tadi internasional, udah sering dapat juara-juara di event apapun gitu Mas. Nah untuk sekolah secapanya sendiri mendapatkan meraih perwira ini sendiri, ada tiket khusus nggak Mas ini yang didapat gitu Mas? Mungkin atlet nih ada tiket khusus nih boleh sekolah dan dapat perwira gitu Mas. Ya waktu itu nggak ada kepikiran Mbak, cuman saya mau mengucapkan sama Bapak Kasat dulu, Bapak Dudung dulu yang memberikan reward peraih medali emas
PON kemarin, saya bahasanya di Seprinya itu prioritas mengikuti Diktukpa. Oh, nah itu dia tiketnya tadi itu Ya, ya Mas. alhamdulillah kemarin dikasih sama Pak Dudung kemarin Kasat, Bapak Kasat yang kemarin. Iya, luar biasa. Baik Mas, terima kasih buat atlet-atlet muda nih di luar sana yang baru mulai karir di dunia olahraga. Apa pesan yang paling penting nih dari Mas Andre? Mungkin ada tips biar mereka nggak gampang menyerah gitu Mas, biar semangatnya seperti Mas Andre nih. Ada nggak tips-tipsnya nih Mas? Ya, baik Mbak, tip-tipnya yang jelas jangan menyerah dengan keadaan, fokus apa yang dituju dan disiplin. Ya. Karena menekuni suatu kegiatan itu pasti nanti ada menemukan yang pertanyaan tadi Mbak, kejenuhan. Ya. Bagaimana kita mengatasi kejenuhan itu? Ya, apalagi sekarang generasi muda ini udah HP ya Mbak sekarang ya. Ya. HP. Jadi sekarang di fitness pun mungkin di olahraga semua itu pasti sebentar aktivitas, sebentar HP. Ya kalau mau betul-betul menjadi seorang jawara di olahraga apapun, ya kita harus fokus apa yang dituju tadi Mbak. Ya. Karena contoh kayak saya, mungkin kalau memang berlatih, saya kalau berlatih itu kan saya bagi paginya berapa jam, sore berapa jam Mbak. Ya saya nggak main HP memang, harus fokus ke latihan itu tadi. Ya pesannya itu aja Mbak untuk generasi anak muda. Ya itu tadi harus fokus dan apa yang mau dicapai ke depannya. Ya konsisten lah konsisten, ya Mas. Benar-benar disiplin. Ya disiplin. Nah Mas Andre sebagai senior nih, gimana pandangan Mas Andre soal perkembangan olahraga binaraga di Indonesia ini Mas? Baik. Untuk perkembangan olahraga binaraga di Indonesia sekarang ini benar-benar sangat berkembang pesat Mbak. Kalau zaman dulu itu orang mau fitness itu pasti mikirnya yang bisa fitness orang-orang tertentu aja. Iya benar. Tapi sekarang kan enggak Mbak, dari SMP, SMA, anak kuliahan sekarang sudah pada mau fitness. Itulah pola hidup sehat alhamdulillah Mbak. Ya tadi sesuai dengan apa yang pengen dituju masing, mungkin ada yang pengen sehat aja, pengen betul-betul menekuni jadi atlet. Kan nanti tujuan di situ yang membedakan Mbak. Ya itu tadi, kalau Mbaknya nanya kayak untuk saya sebagai senior bagaimana perkembangan fitness di Indonesia, ya sangat pesat sekarang. Udah kemana-mana sekarang, ke instansi kayak kemarin zaman Pak Andika dulu Mbak ya. Instansi semua dibantu alat fitness. Jadi itulah Mbak perkembangannya luar biasa. Baik Mas Andre, terima kasih. Baik, banyak sekali sudah ini pertanyaan kita, ini sudah jelas dari awal sampai akhir nih Mas. Kita punya pertanyaan terakhir nih sebagai penutup ya. Ada ucapan terima kasih nggak atau kata-kata yang semangat nih Mas, yang ingin Mas Andre sampaikan kepada semua pendukung ataupun terutama satuan dan keluarga tercintanya Mas Andre ini? Baik, saya pertama-tama mengucapkan bisa sekalian disapa nih Mas. Mengucapkan terima kasih ke, mohon izin komandan saya dan Rem 01 011 Lilawangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran. Saya ucapkan ke Bapak Pangdam IM, Bapak Kasat dan Bapak Panglima TNI, karena support dan doa para atasan saya kemarin, alhamdulillah saya bisa membawa medali ini dari kejuaraan dunia amatir. Dan di sini juga saya mengucapkan terima kasih untuk, saya ulangi lagi, untuk istri saya dan anak-anak saya sudah mensupport orang yang dicintainya, disayanginya, alhamdulillah sampai di titik ini. Dan mungkin untuk masyarakat Aceh, khususnya Indonesia, terima kasih untuk doa-doanya selama ini. Mungkin mendoakan lewat HP, lewat
mungkin media lain, terima kasih saya bisa membawa pulang medali dari kejuaraan kemarin. Nah, para pemirsa setia Sanggamara Podcast, demikianlah perbincangan inspirasi kita kali ini mengenai sosok Letda Infantri Andrianto, peraih medali emas pada kejuaraan binaraga Asia WFF yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari diskusi ini kita telah mengetahui bahwa Letdan Infantri Andri tidak hanya sekedar membawa pulang medali emas, tetapi juga berhasil mengharumkan nama bangsa terutama Kodam Iskandar Muda dengan mengibarkan sang merah putih di kancah internasional. Tentunya prestasi gemilang ini tidak didapat dengan mudah. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan untuk menjadi seorang juara sejati. Keberhasilan tersebut tentu tidak terlepas dari dukungan penuh keluarga, pimpinan satuan, dan seorang pelatih. Letda Infantri Andrianto telah menjadi contoh nyata bagi generasi muda, khususnya bagi para prajurit untuk terus mengejar prestasi. Beliau membuktikan bahwa potensi luar biasa bisa dicapai bukan hanya di medan tugas tetapi juga di bidang lainnya. Melalui latihan keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, prestasi yang membanggakan pasti dapat diraih. Mari kita berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Letda Infantri Andrianto atas dedikasinya dan prestasinya yang telah menginspirasi serta memotivasi banyak orang untuk terus berprestasi. Terima kasih telah mengikuti Sanggamara Podcast kali ini. Saya Kapten CKM Koat Erni pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggamara.